Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Jihanul Faizah dengan NIM 40, Zuna Sahel Rashid dengan NIM 54, Dika Rahayu Budiman dengan NIM 58, Bimbi Kartini dengan NIM 63, dan Miftahul Huda dengan NIM 66. Materi pokok kali ini adalah materi dari bab 2. Subbab yang kami bahas adalah the free particle atau partikel bebas, the delta function potensial atau fungsi delta potensial, dan the finite square well atau sumur potensial berhingga. Kali ini kita akan membahas mengenai partikel bebas. Nah, secara klasik, permasalahan yang paling sederhana adalah partikel bebas dengan tidak adanya potensial yang berpengaruh padanya, atau partikel bergerak dengan kecepatan tetap V sama dengan 0. Maka, tidak untuk mekanika kuantum, di mana permasalahan yang paling sederhana dalam mekanika kuantum itu adalah partikel yang terdapat di dalam kotak, di mana misalnya V sama dengan tak terhingga. Sehingga solusi untuk menyelesaikan partikel bebas dalam kuantum ini diselesaikan oleh persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger ini dengan persamaan K sama dengan akar 2ME per H bar itu, maka ia memiliki solusinya itu adalah si fungsi X sama dengan A sin Kx plus B cos Kx. Nah, hal tersebut sama halnya dengan yang ada di dalam sumur potensial tak terhingga, di mana potensialnya juga 0. Nah, maka sin dan cosnya ini diganti ke dalam bentuk eksponensial. Nah, sehingga persamaannya itu adalah si fungsi X sama dengan A eksponensial pangkat I Kx plus B eksponensial min I Kx, di mana secara lengkapnya itu sebagai fungsi posisi dan waktu, maka dikalikan time dependence, maka terjadilah persamaan pi fungsi t sama dengan eksponensial pangkat min I E t per H bar. Maka solusinya itu menjadi seperti pada di persamaan 2.95, di mana posisi titik pada gelombang itu ditentukan dengan persamaan 2.96. Nah, maka kita bisa lihat di gambar yang ada di PowerPoint ini. Jika suku pertamanya itu menandakan partikel bergerak ke kanan dan suku keduanya itu partikel bergerak ke kiri, maka suku pertama itu lebih besar dibandingkan suku kedua, maka tampaklah seperti gelombangnya itu seperti pada gambar. Tapi ini tuh gelombangnya memanjang dari minus tahingga sampai plus tahingga. Oleh karena itu, selama arah perambatannya hanya dibedakan oleh tanda di depan K, kita mungkin bisa menuliskannya pada persamaan 2.97. Bila K-nya itu negatif, maka hal tersebut menandakan gelombangnya itu bergerak ke arah kiri. Lebih jelas itu, jadi bisa dilihat nih ya di sini. Jika K-nya itu lebih besar dari 0, maka gelombang merambat ke kanan. Jika K-nya itu lebih kecil dari 0, maka merambat ke kiri. Nah, masalah lainnya itu jika dalam kuantum partikelnya itu bergerak dengan kecepatan V kuantum sama dengan akar E per 2M. Nah, tetapi jika di klasik partikel bebasnya itu
murni hanya kinetik karena V-nya itu sama dengan 0, maka V klasik sama dengan akar 2E per M atau sama dengan 2V kuantum. Nah, hal tersebut tuh bisa menjelaskan bahwa fungsi gelombang mekanika kuantum itu merambat dengan kecepatan setengah dari partikelnya. Nah, tetapi sebelum kita menyelesaikan paradoks kecepatan pada kuantum, kita harus menyelesaikan dulu letak masalah fungsi gelombangnya. Nah, permasalahan fungsi gelombang di atas itu adalah tidak ternormalisasi. Penyebabnya itu adalah bisa dijelaskan pada persamaan persamaan 2.100 ini. Jadi, dalam kasus partikel bebas itu, solusi terpisahkan tidak mempresentasikan keadaan yang secara fisik dapat terwujud. Jadi tuh partikel bebas tidak dapat bergerak dengan keadaan stasioner, atau dengan kata lain tidak ada yang namanya partikel bebas dengan energi definite, di mana gelombang paket memiliki persamaan di bawah ini. Nah, namun pada paket gelombang terdapat superposisi dari banyak gelombang sinusoidal. Jadi, bagaimana kecepatan paket gelombang ini? Pertama-tama kita tinjau dulu nih dari T-nya itu sama dengan 0. Dengan fungsi gelombangnya ini, jadi kan tadi fungsi gelombangnya itu diubah ya. Kan si fungsi X, T, kita ubah jadinya si fungsi X 0. Jadi persoalan klasik itu terdapat dalam analisis Fourier. Nah, jawabannya itu diberikan oleh teorema Plan-Serrel. Nah, ini kita bisa lihat ya di persamaan di bawah ini. Nah, jadi solusi dari kuantum generik untuk partikel bebasnya itu kita bisa dapat nih akhirnya. Pi fungsi K sama dengan 1 per akar 2pi integral min tahingga sampai plus tahingga si fungsi X 0 eksponensial pangkat E I kx dx. Nah, jadi itulah persamaan dari kuantum. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang potensial fungsi delta. Fungsi delta Dirac dalam satu dimensi dituliskan dengan delta x min a. Itu merupakan suatu fungsi yang secara matematis tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah fungsi. Kenapa begitu? Karena bernilai tak hingga pada suatu titik. Titik di sini kita anggap sebagai titik A sesuai dengan fungsi delta Dirac dalam satu dimensi tadi yang saya sebutin tadi. Nah, tapi dalam fisika fungsi delta Dirac merupakan konstruksi yang paling penting. Tapi itu agar lebih jelasnya stay tune penjelasan dari saya. Tapi sebelum itu, di bawah ini ada 4 persamaan yang dimana merupakan karakteristik dari fungsi delta Dirac. Yang pertama, itu ada fungsi delta Dirac dalam satu dimensi. Yang tadi delta x min a. Nah, di sini bisa bernilai 0 jika x tidak sama dengan a. Dan bisa bernilai tak hingga jika x sama dengan a. Nah, untuk persamaan kedua, itu jika delta x min a kita integralkan, maka hasilnya sama dengan 1. Untuk persamaan ketiga, jika kita mengalihkan delta x min a dengan sebuah fungsi fx, maka hasilnya sama dengan fa. Nah, yang terakhir, ini jika kita mengalihkan delta x min a dengan turunan pertama dari fx, maka hasilnya min f aksen r. Nah, itu merupakan karakteristik yang penting dari fungsi delta Dirac. Oke, kita next ke slide berikutnya. Lanjut. Oke guys, biar nggak bingung lagi di sini di depan kalian udah ada grafik. Grafik apa sih itu? Jadi di sini merupakan grafik fungsi delta Dirac satu dimensi, delta x min a, yang pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan merupakan karakteristik yang utama, atau delta x min a ini merupakan persamaan yang pertama yang tadi saya jelaskan. Nah, jika fungsi delta Dirac berbentuk delta x, artinya a sama dengan 0.
Bisa dilihat, bisa diperhatiin baik-baik. Di sini A sama dengan 0. Grafiknya nurun. Nah, maka fungsi ini bernilai tak hingga pada titik X sama dengan 0 dan bernilai 0 pada titik lainnya. Bisa dilihat juga, bisa diperhatiin lagi. Di sini delta X bernilai tak hingga. Grafiknya ke atas, naik ke atas. Nah, fungsi delta Dirac ini mirip dengan fungsi Gaussian dengan area yang sempit dan dengan puncak yang tak hingga. Sekarang kita akan meninjau partikel bermassa M berada pada daerah dengan potensial berbentuk fungsi delta, di mana persamaannya yaitu Vx sama dengan min alpha delta X. Nah, di sini alpha ini merupakan konstanta. Potensial seperti ini menyebabkan keadaan partikel bisa terikat jika energi atau X kurang dari 0. Tapi keadaan partikel bisa juga terhambur jika E lebih besar dari 0 atau energi lebih besar dari 0. Sekarang kita anggap aja E kurang dari 0. Bagaimana fungsi gelombang dari partikel tersebut yang kita amati, yang kita tinjau? Nah, jelas sekali bahwa potensial bernilai tak hingga pada titik X sama dengan 0. Saya ulang ya, potensial bernilai tak hingga pada titik X sama dengan 0. Bisa dilihat grafik di sini, potensialnya bernilai tak hingga pada titik X sama dengan 0. Lihat, Vx-nya bernilai tak hingga. Artinya, berbeda dengan grafik yang sebelumnya. Grafik sebelumnya itu bernilai tak hingga, di mana grafik naik ke atas. Tapi di sini karena potensial bernilai minus tak hingga, artinya grafik menurun ke bawah pada titik di mana? Pada titik X sama dengan 0 tadi nih di sini. Dan bernilai 0 pada daerah lainnya. Maka persamaannya akan berubah menjadi Vx sama dengan BE pangkat Kx untuk X kurang dari sama dengan 0. Dan untuk BE pangkat min Kx itu untuk X sama dengan lebih dari sama dengan 0. Di sini kita menyajikan fungsi gelombang Vx untuk potensial fungsi delta. Nah, dari grafik tampak bahwa pada titik X sama dengan 0, kemiringan grafik tidak sama. Hal ini berarti bahwa turunan pertama fungsi gelombang pada X sama dengan 0 mengalami diskontinuitas atau tidak kontinu. Nah, turunan pertama Px pada X sama dengan 0 untuk fungsi gelombang daerah kiri terdapat pada slide yang disajikan, dan turunan pertama pada X sama dengan 0 untuk fungsi gelombang sebelah kanan terdapat pada slide yang disajikan juga. Lalu, ketidakkontinuan fungsi gelombang pada permasalahan potensial tak hingga adalah kasus pengecualian bahwa turunan pertama fungsi gelombang itu harus kontinu pada semua X. Nah, di sini disajikan pada area sempit di sekitar X sama dengan 0, persamaan Schrödinger-nya adalah ada di baris pertama. Lalu, kemudian kita integralkan persamaan Schrödinger-nya di titik X sama dengan 0, yaitu dari negatif epsilon sampai positif epsilon. Maka nantinya epsilonnya itu akan mendekati 0. Lalu di sini kita integralkan semuanya berdasarkan yang ada di slide, itu hasil integralnya. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya akan ditampilkan. Nah, persamaan sebelumnya kan diperoleh bahwa P0 itu sama dengan B, maka persamaannya akan diperoleh min negatif KB sama dengan negatif 2M bar alfa B itu akan berubah menjadi K sama dengan negatif M alfa dibagi H bar
kuadrat. Lalu kita menghubungkan definisi K seperti yang ditunjukkan oleh slide. Maka nantinya E sama dengan negatif M kuadrat M alfa kuadrat per H bar kuadrat. Lalu pada slide sebelumnya telah dijelaskan ada normalisasi fungsi gelombang. Nah, inilah fungsi gelombang yang ternormalisasi dari partikel yang berenergi negatif yang berada dalam daerah dengan potensial berbentuk fungsi delta dari yang sudah dijelaskan tadi. Lihat gambar 1.2. Gambar 1.2 ini menjelaskan sumur potensial berhingga. Untuk 2.145 merupakan persamaan yang menjelaskan dari gambar 1.2 atau persamaan yang menjelaskan sumur potensial berhingga. Jika dibaca, Vx sama dengan min V0 ketika X lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Nah, Vx sama dengan 0 ketika mutlak X lebih besar dari A. V0 merupakan konstanta positif. Jika kita lihat pada gambar 1.2 itu menunjukkan min V0. Nah, min V0 ini merupakan nilai ketika Vx itu berada di min V0 gitu. Nah, sumur potensial berhingga ini terjadi dalam dua keadaan, yaitu keadaan terikat dengan E kurang dari 0 dan keadaan hamburan dengan E lebih dari 0. Untuk membahas sumur potensial berhingga dibagi menjadi 3 daerah, yaitu ketika daerah X kurang dari min A, lalu X lebih besar dari min A dan kurang dari min A, dan X lebih dari A. Nah, pertama adalah pada daerah X kurang dari min A. Pada daerah ini potensialnya adalah 0. Nah, persamaan Schrödinger itu akan menjadi min X kuadrat per 2M do kuadrat C per dx kuadrat sama dengan C, atau d kuadrat C per dx kuadrat sama dengan K kuadrat C. Nah, K ini tuh bernilai real dan positif. Nah, K ini itu adalah merupakan persamaan K sama dengan akar min 2 ME per H. Seperti itu. Lalu persamaan umumnya itu kita bisa gunakan C dalam fungsi X sama dengan A eksponen buka kurung minus KX tutup kurung ditambah B eksponen buka kurung KX tutup kurung. Nah, pada persamaan daerah ini bagian pertama akan bernilai tak berhingga, sehingga ketika gelombang datang itu yang bagian A eksponen min KX itu akan bernilai 0. Nah, persamaan yang didapat adalah C dalam fungsi X sama dengan B eksponen KX. Seperti itu untuk X kurang dari min A. Lalu pada daerah ketiga ketika X lebih dari A. Nah, pada daerah ini potensial itu kembali menjadi 0. Nah, persamaan umumnya itu adalah Cx sama dengan F eksponen min Kx ditambah G eksponen Kx. Nah, bagian yang kedua yaitu bagian G eksponen Kx akan menjadi tak berhingga ketika X mendekati tak hingga. Nah, hasilnya itu dari persamaan tersebut akan menjadi Cx sama dengan F eksponen min Kx. Untuk persamaan Schrödinger itu sama seperti daerah pertama. Nah, terdapat dua kondisi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama adalah dinding lebar dan dalam. Pada dinding lebar dan dalam ini Z0 itu sangat besar dan titik perpotongan hanya terjadi sedikit di bawah
Zn sama dengan NP per 2, dengan N itu adalah bilangan ganjil. Nah, Z0 itu sendiri adalah sebuah ukuran dinding. Nah, yang kedua itu adalah dinding sempit dan dangkal. Nah, pada dinding sempit dan dangkal ini Z0-nya itu menurun atau ukuran sebuah dinding itu mengecil atau menurun. Nah, terjadi sedikit keadaan terikat. Jadi, kalau misalkan di keadaan kedua ini tuh keadaan terikat itu hanya sedikit dibandingkan ketika dindingnya lebar dan dalam. Nah, Z0 di sini ketika di dinding sempit dan dangkal itu Z0 kurang dari pi per 2, di mana bilangan ganjil terendahnya hilang gitu. Contoh soal 2.6. Sebuah partikel bebas yang mula-mula terlokasikan dalam daerah X lebih dari min A dan kurang dari A dilepaskan pada saat T sama dengan 0, maka dapat dilihat dari persamaan si X,0 hasilnya A jika X lebih dari min A dan kurang dari A. Kemudian si X,0 hasilnya adalah 0 jika selain dari persyaratan di atas, dengan A besar dan A kecil adalah konstanta real positif. Kemudian carilah si X, T. Cara penyelesaian dari contoh soal tersebut, yang pertama menormalisasi si X,0 melalui persamaan 1 sama dengan nilai mutlak si X,0 dikuadratkan diintegralkan dari min hingga sampai N diturunkan terhadap X. Maka hasil akhir yang kita peroleh dapat dilihat adalah A sama dengan 1 per akar 2. Kemudian langkah yang kedua, menghitung si K dengan menggunakan persamaan si K sama dengan 1 per 2 pi dikalikan 1 per akar 2A dikalikan E pangkat min IKX diintegralkan dari min A sampai A diturunkan terhadap DX. Maka bisa kita lihat hasil akhir yang kita peroleh adalah 1 per akar pi A dikalikan sin KA per K. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu dengan mensubstitusi atau memasukkan hasil dari langkah kedua tersebut kembali ke persamaan yang diperoleh si X, T sama dengan 1 per pi dikalikan akar 2A dikalikan sin KA per K dikalikan E pangkat I dalam kurung KX H bar K kuadrat per 2M dikalikan T, kemudian diintegralkan dari min hingga sampai plus hingga dan diturunkan terhadap K. Kemudian hasil grafik si X, T dikuadratkan atau hasil dari persamaan tadi yang kita peroleh, itu dapat kita lihat nih. Saat T-nya sama dengan 0, itu diproyeksikan dalam bentuk persegi panjang. Pada saat T sama dengan MA kuadrat per H bar, itu diproyeksikan pada kurva. Nih, kita lihat nih ya. Seperti itu. Lalu bagaimana grafik jika nilai A-nya itu kecil? Dapat kita lihat nih grafik yang A itu si X, 0. Pada kasus ini kita menggunakan hampiran sudut kecil dengan mengasumsikan sin KA yang nilainya itu mendekati A. Maka grafik yang terbentuk itu seperti ini. Ya, persegi ya. Kemudian pada grafik B terlihat gitu ya, pada grafiknya itu flat. Kenapa gitu? Karena nilai-nilai K itu saling menghilangkan. Nilai-nilai K itu saling menghilangkan ya. Itu kenapa flat gitu. Hal ini merupakan contoh prinsip ketidakpastian yang menyatakan jika sebaran kedudukan kecil ya, sebaran momentum harus besar. Seperti itu. Kemudian bagaimana grafik ketika nilai A-nya itu besar? Coba kita lihat dah dari yang disajikan.
Dari kedua grafik ini, pada grafik A, si X,0 di situ menjelaskan kedua sebarannya itu lebar, artinya momentumnya itu kecil, sehingga grafiknya itu kayak flat gitu. Begitupun sebaiknya yang grafik B. Yang grafik B, si K, pada si K itu terlihat kurvanya itu kayak tajam gitu di sekitar daerah K sama dengan 0. Kenapa gitu ya? Pada kasus ini ia memiliki momentum yang terdefinisi baik. Namun, coba kita lihat, namun posisinya itu tidak terdefinisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.